video ini tuh memang sengaja aku dedikasiin untuk kalian supaya kalian bisa terangsang untuk berpikir. Kalau kalian misalnya nggak suka konten yang terlalu serius atau gimana pun, silahkan nggak usah klik video ini. Cuman memang aku bilang ini adalah hal yang penting. Video ini penting karena aku pengen bahas tentang gimana ceritanya sebuah virus yang kecil banget, bahkan nggak bisa kalian lihat, tapi bisa membahayakan sistem manusia dan mengalahkan pemikiran, buah-buah pemikiran yang udah beribu tahun usianya. Oke, jadi kita mulai dengan penjelasan sedikit tentang corona dan statistik tentang corona saat ini. Nah, jadi ingat kalau seandainya angka-angka atau nomor-nomor yang aku sebutin nantinya itu adalah sesuai dengan waktu aku nge-take video ini. Nanti itu bisa jadi berubah karena nomornya emang bisa berubah setiap saat. Ini aku kutip dari susah kali namanya. Dikutip dari Worldometers, sebuah situs statistik terpercaya di dunia. As I shoot this video, the numbers keep growing. You guys need to check it all the time. Tapi terdapat 424.050 kasus corona di seluruh dunia dan hampir 19.000 kasus kematian akibat virus corona. Cina menjadi negara terbanyak dengan korban kematian yang kedua terbanyak setelah Italia, tapi kasusnya memang Cina yang paling tinggi. Nah, terus diikuti sama Amerika Serikat di bawahnya. Nah, Indonesia sendiri, negara kita nih, sekarang udah memiliki 686 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 55 orang. 55 orang, guys. Awalnya yang cuma 2, yang cuma 3, gak sampai dalam waktu 2 minggu kita udah punya 55 kasus kematian. What the fuck? Tapi memang aku nggak di sini untuk ngebahas tentang statistik dan nomor-nomor yang tadi udah aku sebutin. Itu cuman kayak pengantar sedikit tentang kondisi corona saat ini itu gimana. Karena memang di video kali ini aku pengen fokus kasih tahu ke kalian seberapa lemahnya dan seberapa rentannya kita sebagai manusia. I get it guys, I get it kalau seandainya kita udah menemukan banyak sekali kemajuan, banyak sekali penemuan yang baru di bidang medis yang bisa mempercepat penyembuhan dan bisa mencegah terjangkitnya penyakit ini. I get it, I know. Tapi coba kita lihat lagi lah ya. Virus ini tuh sekecil apa sih? Ada nggak dari kalian yang bisa lihat virus nih, kutanya? Ada nggak yang bisa lihat, betul-betul lihat? Yang ada kalian mati, itu virus masuk ke dalam mata kalian, kalian kena corona. Ya itu dia, virus itu sekecil itu gitu loh. Tapi kenapa coba virus yang sekecil itu bisa berdampak besar sekali sama sistem kita yang udah beribu-ribu tahun dipikirkan sama orang-orang cerdas di dunia. Oke, sistem ekonomi oleh George Smith, sistem sosial oleh siapapun itu. Sistem politik, sistem pendidikan. Bayangin coba, semuanya terancam. Semuanya kocar-kacir sekarang cuman gara-gara hal yang sekecil itu. Ya udah, ini kita kupas satu-satu ya. Moga aja ini bisa menyadarkan kalian supaya kita itu nggak mudah puas sama nggak mudah congkak sama sistem yang kita punya sekarang. Karena masih banyak perubahan dan masih banyak perbaikan yang perlu kita lakuin setelah COVID-19 ini. Kita harus belajar dari kesalahan, coy. Dan yang pertama, aspek yang pertama yang pengen aku omongin adalah aspek sistem sosial. Kenapa penting sistem sosial ini? Karena kita ngelihat dengan adanya COVID-19 ini terjadinya perubahan pola interaksi antar manusia. Ya, Yuval Noah Harari itu ngomong kalau seandainya manusia bisa jadi pemimpin di dunia ini, bisa jadi on top of the food chain, karena kita bisa bekerja satu sama lain, karena kita bisa berinteraksi antara satu sama lain, kita bisa percaya, kita bisa ngobrol, dan kita bisa bekerja satu sama lain. Nah, tapi dengan adanya virus ini, kita dipaksa untuk berpikir yang lain, coy. Kita berpaksa untuk mengkonsepkan manusia sebagai sesuatu yang lain. Bahwa manusia nggak melulu perlu menjadi makhluk sosial dalam hal kontak fisik. Karena
dengan adanya COVID-19 nih, kita kenal sama yang namanya istilah social distancing kan, dimana kita harus menjaga jarak antara satu sama lain gitu. Kita nggak boleh terlalu sering kontak fisik, nggak boleh salaman, nggak boleh pelukan, ciuman, apalagi. Oke, nah dari sini kita kan punya konsep baru tentang manusia ini gitu loh, sebagai makhluk sosial. Apakah kontak fisik benar-benar diperlukan? Nah itu ya, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah meningkatnya tingkat kecurigaan dan hilangnya rasa percaya antara satu sama lain. Kenapa aku bilang kayak gini? Nih ya, kalian pernah dengar nggak kalau tetangga kalian pas misalnya lagi ceritain tentang corona nih, dia bilang, oh iya itu si itu lagi bersin, si ini lagi bersin, itu dia mungkin dia kena corona. Oh iya yang kemarin itu mereka ditangkap karena mereka kena corona dan lain-lain. Pernah nggak? Nah itu berarti si COVID-19 ini berhasil meningkatkan rasa kecurigaan dan rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain. Kita jadi lebih sering ngegosip, kita jadi lebih sering ngomongin orang yang buruk-buruk. Nah ini berarti salah satu poin yang berubah juga nih. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu menunjukkan sifat manusia yang sebenarnya, yang egois dan barbar ketika situasi genting. Ini aku bilang kayak gini karena kalian tahu nggak yang kasus toilet paper shortage di Amerika, dimana mereka itu kehabisan stok tisu toilet karena memang ada beberapa orang yang ngeborong semua stok tisu toilet di seluruh supermarket yang ada di Amerika. Nah, itu apa artinya kalau bukan egois? Coba kalian pikir lagi. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri gitu, padahal dia nggak perlu begitu banyak tisu toilet kan, jelas kan? Nah, justru kalau hal-hal yang kayak gini itu ternyata mereka tuh membuktikan kalau mereka nggak peduli sama orang-orang yang lebih tua, yang lebih rentan kasusnya terhadap corona. Nah, mereka kan juga berak. Emang orang tua nggak berak? Nenekmu nggak berak? Kakekmu nggak berak? Hah? Kok pikir itu mereka juga perlu dikasihani dan harusnya mereka yang diutamain. Nah, ini kan berarti menunjukkan kalau sifat manusia ini sebenarnya ada sifat egois dan ada sifat barbarnya ketika keadaan genting gini. Ya kita cenderung mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak mikirin lagi orang lain, dan ini adalah sifat yang salah coy. Kita harus perbaiki ini. Yang terakhir dari aspek sosial adalah menghancurkan sistem budaya dan memaksa kita untuk mencari cara baru dalam meneruskan budaya tersebut. Contoh, aku bilang nih, kalian ada yang takut nggak sejak corona ini untuk salaman sama orang lain? Atau pelukan? Atau ya brofis lah atau gimana pun itu? Atau takut justru pergi ke takziah? Itu kan budaya tuh, budaya orang Indonesia. Terus pergi ke pernikahan, acara-acara yang ramai. Enggak kan? Kalian takut kan? Kalian nggak bakalan pergi kan? Nah, jadi itu yang bisa dirubah sama corona ini dalam aspek sosial itu ya itu juga. Padahal kita mikir selama ini ya orang Indonesia harus salaman untuk menunjukkan kesopanan. Tapi dengan adanya COVID, pemikiran kita berubah. Pemikiran kita mikir justru, oh ya udah nggak perlu aku salaman, aku harus mementingkan diri aku sendiri dan kesehatan orang banyak juga yang akan bertemu sama aku. Oke, itu untuk sistem sosial. Sekarang aku lanjut ke sistem ekonomi, aspek selanjutnya ya. Jadi poin yang pertama adalah harga tukar rupiah melemah dan dolar meninggi. Nah ini kalian ada yang tahu nggak sih sebenarnya? Karena sayang kali kalau seandainya kalian nggak tahu soal ini. Jangan sampai kalian nggak tahu soal ini gara-gara kalian ketutupan sama berita corona. Mending kalian googling deh dan lihat penyebabnya itu apa. Apakah ada salah satu dari corona ini yang menyebabkan aspek ekonomi ini terganggu juga? Berarti perekonomian juga terganggu gara-gara corona. Karena Indonesia sendiri dolarnya itu udah nembus 16.000 kemarin. Highest poinnya itu adalah tertinggi I don't know man, just googling it, okay? Karena terlalu banyak kalau untuk diomongin dalam satu video. Poin kedua adalah toko-toko banyak yang tutup, ya. Kalian pikirin kalau seandainya banyak toko yang tutup di pinggir jalan itu atau di pasar sepi, itu berarti apa? Berarti ribuan bahkan ratusan ribu UKM yang ada di Indonesia itu sedang merugi dan roda perekonomian lagi berhenti sekarang. Gak ada aktivitas jual beli, gak ada aktivitas akumulasi produk, akumulasi dana, gak ada. Nah ini makanya ini kan berarti berubah juga gara-gara si COVID-19 berubah juga. Yang ketiga itu adalah istilah work from home, menyadarkan kita kalau ternyata emang dengan majunya teknologi kita itu gak terlalu perlu melakukan sesuatu kontak fisik yang sifatnya bisa dilakukan melalui online. Contoh ya, ketika rapat nih, kalau kalian rapat di kantor, itu sebenarnya rapatnya kan bisa dilakukan melalui online conference. Atau seandainya sistem rekrutmen,
proses rekrutmen itu kan bisa juga dilakukan di online. Jadi orang nggak perlu datang ke kantor, ya mereka dari online. Kalaupun misalnya mereka ditolak lewat email, atau diterima lewat email gitu. Jadi ini juga harus dievaluasi lagi nih, sistem ekonominya gimana, sistem bekerja. Terus yang terakhir yang terdampak aku rasa adalah online shopping. Nih ya, kalau kita pikir ya, banyak orang itu yang takut sama belanja online, apalagi kalau seandainya produknya dari luar negeri, karena takutnya nanti si produk itu mengandung virus COVID-19 kan gitu ceritanya. Nah, berarti si industri online shopping ini juga terdampak tuh. Ya mungkin mereka turun order atau gimana, aku nggak tahu. Kita perlu riset yang lebih jauh soal itu. Tapi yang jelas mereka terdampak karena emang orang-orang lagi nggak belanja online setauku. Terus yang ketiga itu dari aspek sistem pendidikan. Ini yang seru nih, tapi bukan yang terakhir. Seru untuk dibahas, tapi bukan yang terakhir. Yang pertama itu masalah tentang kelas online. Selama ini kita nggak pernah dengar yang namanya kelas online. Beberapa dosen mungkin udah menerapkan kayak Google Classroom atau Edmodo gitu. Tapi itu memang cuma untuk penugasan doang kan. Nggak akan menghilangkan kontak fisik dan tatapan muka di kelas gitu. Nggak bakalan hilangin itu. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 kita jadi mikir lagi gitu. Ternyata memang kelas online itu ya aplikatif walaupun tidak efektif. Karena emang beberapa orang harus mendengarkan penjelasan dari dosen langsung. Tapi itu pun sebenarnya bisa dilakuin dari Google Meet, aplikasi itu kayak gitu. Jadi ini juga perlu dievaluasi lagi. Ini perlu dipikirin lagi supaya kita nggak serentan ini gitu sistemnya. Nah, terus yang terakhir dari aspek sistem pendidikan adalah praktikum. Kan praktikum sering nih dilakuin sama anak-anak yang ada di teknik, di peternakan, pertanian, perikanan, di ilmu sosial. Itu kita sering banget ngadain praktikum. Kurasa hampir semua jurusan punya praktikum. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kayak gini, ketika keadaan COVID kayak gini, kita nggak bisa ngelakuin praktikum. Aku sendiri beberapa praktikumku dibatalin karena memang sosiologi sendiri kan untuk praktikumnya itu sangat-sangat sosial interaktif. Karena kita harus ketemu sama penduduk desa, ketemu sama penduduk kota, ketemu sama petinggi desa gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa ketemu sama orang dulu sementara ini dengan konsep social distancing lagi di encourage sama pemerintah ini gitu. Jadi semua bentuk praktikum dibatalkan. Nah, ini juga harus dipikirin lagi nih, ternyata praktikum ini apa ada cara lain nggak untuk dilakuin atau untuk diefektifkan kayak gitu. Karena memang kalau seandainya kayak gini kejadian lagi ke depannya, kita bakalan ngelakuin hal yang sama lagi tentunya. Aspek yang terakhir adalah aspek sistem agama. Ini sengaja aku taruh terakhir karena memang ini yang paling miris sih. Seiring dengan adanya instruksi presiden untuk melakukan praktek social distancing kemarin, Pak Jokowi, presiden kita, itu juga mengencourage kita untuk melakukan yang namanya social distancing atau menjaga jarak antara satu sama lain. Ini berarti beberapa praktek yang biasa kita lakukan dalam agama seperti sholat Jumat dan sholat fardu berjamaah itu ditiadakan sementara. Untuk pertama kalinya di hidup aku baru ngerasain masjid-masjid tutup, azan tidak bergaul lagi, terus pengajian juga udah nggak dilaksanakan lagi, ngaji sebelum azan juga udah nggak terdengar lagi, semuanya terasa sepi, ya senyap juga gitu karena memang nggak ada aktivitas ibadah yang dilakuin berjamaah. Sebagian orang berpendapat kalau corona adalah teguran dari Allah. Ya, aku setuju ini adalah teguran dari Allah. Tapi menurutku ini lebih daripada sekedar teguran dari Allah. Menurutku corona ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan kesempatan untuk refleksi diri, dan juga kita dikasih kesempatan untuk belajar bersyukur. Kemarin ketika kita masih bisa berjamaah ke masjid, kita memilih untuk tiduran di kamar, rebahan, gak ke masjid karena kita pikir besok kita bisa pergi ke masjid. Tapi ternyata memang ada kejadian yang bisa meniadakan jamaah. Jadi mari kita sama-sama jadikan ini pelajaran untuk kedepannya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus lebih bersyukur, kita harus lebih reflektif, kita harus lebih introspeksi diri, karena memang masih banyak hal yang kita tidak syukuri. Karena dengan mudah semua yang kita milikin saat ini, rumah mewah, Innova kinclong, HP Samsung S12, HP iPhone, itu semua gak bakalan ada artinya kalau sedang wabah kayak ini. Dan seandainya kita semua mati, ini gak akan ada maknanya sama sekali.
Jadi sebelum kita terlambat, ayolah kita introspeksi diri, ayolah kita perbaiki diri dan lebih bersyukur. I think that's it for today. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kayak kata Halilintar. Kalau seandainya kalian suka, jangan lupa subscribe, karena itu dukungan banget. Terima kasih untuk semua subscriber yang udah nonton. Dan I'll see you on next video. Have a good one.